Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Kembali ke dalam pemijahan ikan lele ya. Ini adalah video bagian kedua. Sedangkan untuk bagian ke satu nanti silakan ditonton saja. Itu linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya gitu. Nah, jadi di bagian satu itu saya sudah memijahkan lele. Caranya apa? Induk jantan dicampur dengan induk betina ya itu. Ternyata dalam satu malam sudah langsung bertelur ya itu. Nah, sekarang bagaimana merawat telur-telur ikan ini ya itu. Bagaimana perawatannya? Nah, sebenarnya gini ya. Ini telur kalau kita biarkan 24 jam insya Allah besok menetas ya. Kalau misalkan panas gini kadang kurang dari 24 jam sudah menetas. Tapi kalau hujan biasanya 24 jam belum menetas ya, agak tertunda sedikit. Bisa jadi nanti malam ya itu sudah menetas ya, kan tadi pagi bertelur ya. Tadi pagi sudah kelihatan telurnya. Begitu ada telurnya, induk lele sudah saya pindahkan. Nah, cuman ini yang saya lakukan sekarang adalah suatu langkah yang sebenarnya tidak wajib ya. Ini salah satu tips agar telurnya yang menetas lebih banyak, karena bisa jadi nanti ada telur-telur yang memutih kayak berjamur gitu ya. Nah, itu pasti nggak akan menetas ya. Jadi kadang yang masalah itu prosentase penetasan ya, bukan masalah besar induk juga. Memang besar induk juga menentukan ya. Alangkah baik kalau induknya besar, prosentase menetasnya besar, nah nanti dapatnya juga jauh lebih banyak. Nah, ini yang saya lakukan adalah memberikan obat anti jamur ya. Jadi kita teteskan di situ, kita berikan ya, kira-kira satu kolam cukup satu tutup aja ya. Gitu. Setelah itu nanti kolam kita tutup. Karena ini suasananya panas di sini ya gitu. Jadi nanti kalau air terlalu panas juga telur nggak akan menetas. Jadi ada batasan suhu maksimal, tapi berapa batasannya saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas kalau di sini tempatnya terbuka, ini ya berarti harus ditutup atasnya ya. Jadi saya kasih obat dulu baru nanti ditutup. Oke ya, seperti penjelasan video sebelumnya, saya memakai dua kolam ya. Satu kolam saya sekat, satu kolam lagi sama sekali tidak disekat. Di sini saya coba dulu kolam yang tidak disekat. Sebenarnya salah satu aja ya, kolam yang disekat nanti tidak usah saya videokan ya. Nah, di sini saya gunakan obat yaitu Super Blue ya. Sebenarnya bebas saja obatnya mau apa, mau methylene blue juga boleh, mau catfish skip juga silakan, mau prima silahkan ya. Saya nggak tahu mana yang paling manjur. Kebetulan memang obat saya yang lain habis, jadi saya pakai ini ya. Ini hanya saya pakai satu tutup aja ya. Untuk telur ini dosisnya nggak usah banyak-banyak lah. Walaupun ini kolamnya 3x6, satu tutup saya kira udah cukup. Ini hati-hati kalau ngenai tangan, karena namanya Super Blue, birunya bukan main ya. Ini bisa aja langsung tuangkan di kolam, tapi nanti kurang merata. Supaya mudah merata ya, ini ada ember yang berisi air. Udah aja. Jadi ratakan di ember yang berisi air ini. Di ember ini sekiranya udah merata ya, nanti langsung kita sebarkan di kolam. Ya, saya kira nggak usah saya tunjukin ya videonya di sini. Selanjutnya saya akan menutup kolam ini. Ini kebetulan saya tutup dengan terpal. Boleh juga sih ditutup dengan plastik atau paranet atau yang lainnya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya tentunya ya itu. Tapi karena ini ada yang terpal, saya tutup dengan terpal untuk mencegah kepanasan.
Oke, saya sudah nutupnya. Sebenarnya begitu udah cukup ya, cukup. Tapi ada bagian yang cekung itu nanti harus saya kasih kayu di tengahnya ya gitu. Nah, selanjutnya ada satu masalah yang penting kalau memang memakai obat ini. Nanti setelah 2 jam atau nanti sore juga nggak apa-apa. Itu air disurutkan, dibuang sebagian besar ya. Setelah itu diganti air baru. Karena sebenarnya obat ini tidak bagus buat burayak ikan ya. Walaupun buat telur ikan nggak apa-apa ya gitu. Alangkah lebih baik obatnya nggak ada lagi ya, tinggal sedikit kadarnya ya. Jadi nanti perlu pergantian air seperti itu. Selanjutnya kolam yang ini juga sudah saya kasih obat, tinggal ditutup ya. Oke ya, sekarang sudah jam 5 sore. Ini apa ya? Ini kolam yang bersekat. Saya nutupnya pakai plastik hitam ya. Nah, sekarang ini saatnya air sedikit saya ganti karena tadi mengandung obat anti jamur ya, Super Blue. Mumpung ikannya belum menetas, jadi bisa saya buka tanpa pakai penyaring apapun. Jadi langsung aja saya buka gini, air keluar menuju ke pembuangan. Nah, sekarang gimana dengan kolam yang tanpa sekat tadi ya, rencana juga saya buka. Nah, ini kolam yang tadi tidak disekat, saya nutupnya pakai terpal, rencana juga akan saya buka. Ini tutup masih diganjal batako. Kayaknya harus saya bongkar dulu batakonya. Oke ya, udah saya ambil 2 buah batakonya. Ini langsung aja saya tarik. Oke ya, airnya langsung keluar menuju ke tempat pembuangan. Oke ya, untuk kolam ini sudah terjadi pendangkalan duluan. Ini sudah ada bagian yang nggak kena air. Kalau yang sana sih masih agak dalam. Ya karena ketinggian kolam tidak sama, supaya air mudah terbuang. Di sini mungkin masih ada ketinggian sekitar 2 cm, tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup saya tutup ya. Nah, berarti kadar obatnya nggak habis kalau gini. Iya betul, nggak habis. Tapi nanti kita imbangi kolam ini dengan air yang dalam ya, jadi efek obat sudah tidak terlalu terasa. Setelah ini kita isi air sampai agak dalam. Ya memang agak repot kalau pakai obat seperti ini, tapi biasanya hasil jauh lebih banyak. Sekarang tinggal giliran kolam sana, kolam yang saya sekat tadi. Di sana mungkin juga saatnya ditutup. Nah, ini kelihatannya juga sudah saatnya ditutup. Memang yang ujung sana nggak akan habis ya, karena terhalang batako ya. Walaupun banyak lubang-lubang, tapi tetap saja alirannya terhambat. Jadi ini sudah cukup saya tutup, dan selanjutnya kolam saya isi dengan air. Nah, sekarang proses pengisian ya. Ini alirannya kecil jika dibandingkan dengan luasnya kolam ya. Mungkin jam 10 malam baru bisa lumayan penuh sih. Mungkin nanti sebelum beres, belum penuh, sebagian sudah menetas. Nah, sementara yang di ujung sana, karena posisinya yang di sini lebih di bawah, jadi yang di sana itu sedikit saya kasih penutup ini ya. Jadi penutup di ujungnya seperti penutup yang seperti ini, tapi ada lubang-lubangnya itu ya, biar air yang masuk debitnya nggak terlalu besar sehingga bisa terbagi ke kolam yang hitam itu. Cuman di sini di bawah terpal, jadi nggak bisa saya perlihatkan. Oke ya, nanti akan saya lanjutkan besok pas menetas. Oke, ini 2 hari setelah lele menetas. Jadi kemarin tidak saya videokan karena nggak kelihatan ya di HP ya. Jadi semoga hari ini bisa kelihatan.
Mari kita lihat. Nah, ini kondisinya mudah-mudahan kelihatan nih. Nah, di sini ya kelihatan warnanya sudah kehitam-hitaman. Sebenarnya warnanya agak putih, nggak terlalu kelihatan ya. Kalau di mata telanjang memang kelihatan, tapi di kamera tidak kelihatan. Selanjutnya ini adalah saat pertama kali saya beri makan. Makanannya bisa berupa cacing, atau di sini sebelum saya kasih cacing, saya kasih dulu kutu air. Ini kutu air yang saya berikan. Kelebihan kutu air ya lebih kecil dari cacing, dan ini bisa langsung menyebar. Jadi semua ikan bisa langsung dapat bagian, walaupun mungkin dapatnya beda-beda. Tapi kalau cacing kadang hanya menggerombol di titik tertentu. Nah, sekarang akan saya kasihkan kepada benih lele ini ya. Jadi andaikan saya tuangkan di satu titik, sebenarnya ini pasti akan menyebar. Tapi ya lebih enak agak diratakan. Di sini saya tuangkan aja. Kemudian saya bagi untuk wilayah sana. Ya, kemarin nggak dikasih makan karena memang ikan yang baru menetas itu masih membawa telur ya, kuning telur dari induknya. Selanjutnya kolam bersekat akan saya kasih juga. Ini untuk kolam bersekat. Di sini saya kasih, di bagian sana juga saya kasih ya, karena khawatir yang menembus sekat nanti terlalu sedikit. Ini saya kasih. Nah, sekatan sini saya kasih seperti itu. Nah, ini cacing, walaupun dikasih cacing sutra pun kok cacing benih lele yang kecil gini dikasih cacing sutra juga sebenarnya bisa makannya. Karena itu ini rencananya mau langsung saya kasih cacing sutra juga. Enaknya benih lele ini cacing sutranya tidak harus disaring. Oke, ini adalah cacing sutra. Ini saya kasihkan ke ikan-ikan lele. Kalaupun misalkan nanti cacing sutra ini ada yang besar juga nggak masalah, karena setelah 3 hari ikan lelenya pasti lebih besar. Ada yang lebih besar dan bisa memakan cacing sutra ini. Kalau misalkan kita saring gimana cacing sutra sehingga kita dapat yang kecil-kecil, ya itu bagus juga ya itu. Tapi kalau nggak sempat ya seperti saya ini. Ini di beberapa titik tinggal saya kasihkan cacing sutra biar agak menyebar. Karena cacing sutra ini sifatnya menggerombol ya, tidak menyebar seperti kutu air. Jadi alangkah bagus kalau posisinya saya sebar. Alangkah lebih baik kalau ini tutupnya dibuka baru saya kasihkan, sehingga wilayah tengah dapat bagian juga. Tapi kalau nggak sempat seperti ini saja juga sudah cukup. Nah, itu ada plastik berlubang, saya masukin aja juga. Selanjutnya saya ke kolam yang tidak bersekat. Akan saya kasih cacing sutra juga. Saya jalan ke sana. Jadi saya masukkan mulai dari sini saja. Nah, itu. Selanjutnya di sini. Di wilayah sini. Di ujung sana. Ya, pokoknya menjelajah jarak 1 atau 2 meter dikasih aja. Karena kalau tempatnya luas ini cacing sutra nggak akan menghabiskan oksigen. Nah, itu. Sifat cacing sutra ini sering menghabisi oksigen ya.
Tapi kalau seluas ini aman. Ini saya bikin mutar karena saya mau mudah mutar ya. Tidak seperti yang kolam bersekat tadi. Besok tinggal dicek apakah cacing sutra masih ada atau enggak. Kalau habis ya dikasih aja lagi. Selanjutnya saya udah nggak pakai kutu air, langsung aja pakai cacing sutra ini. Karena dengan cacing sutra pertumbuhannya lebih cepat. Karena kadar proteinnya lebih tinggi, yaitu sekitar 60%. Oke ya, after one day, 1 hari setelah pemberian cacing. Cacing mulai dimakan ya, tapi makannya tentunya tidak cepat karena ukuran burayak masih kecil. Yaitu di sekitar cacing, burayak lele mulai suka memakan. Ukuran burayak cepat besar ya, karena lele ini ikan yang penuh nafsu makan. Selanjutnya nanti saya akan bahas perawatan burayak ini lebih lanjut sampai bisa makan pelet ya. Ini masih makan cacing sutra. Saya sudah tidak memberikan kutu air lagi, hanya cacing saja. Oke, demikian tadi ulasan saya tentang masalah pemijahan ikan lele. Walaupun mungkin judulnya sekarang tepatnya bukan pemijahan ya, tapi nggak apa-apa, tetap saya kasih judul pemijahan supaya kelihatan mana bagian video 1, video 2, video 3 dan seterusnya ya. Oke, saya Om So undur diri, sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Nanti akan saya buat lanjutan dari video ini di bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.